Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas gerak pada benda. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas gaya dan hukum Newton. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan konsep gaya. Yang kedua, siswa dapat menganalisis penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat menghitung berat benda dengan menggunakan persamaan hukum 2 Newton. Yang keempat, siswa dapat menganalisis penerapan hukum 3 Newton pada atlet lompat tinggi. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis hubungan antara gaya dan massa dengan percepatan benda bergerak. Yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah gaya pada benda. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dikerjakan pada benda sehingga benda diam dapat bergerak atau sebaliknya. Gaya dapat mengubah arah gerak benda serta dapat mengubah bentuk dan ukuran suatu benda. Salah satu contoh gaya yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yaitu bola yang semula diam akan bergerak jika ditendang. Besaran gaya memiliki beberapa satuan. Dalam Satuan Internasional atau SI, satuan besaran gaya dinyatakan dalam Newton. Yang pertama adalah resultan gaya. Gaya merupakan besaran vektor karena mempunyai besar dan arah. Gaya diberi simbol dengan huruf F. Kita perhatikan gambar di samping. Gaya digambarkan dengan garis berarah atau anak panah. Titik pangkal garis berarah disebut dengan titik tangkap gaya. Besar gaya dinyatakan oleh panjang garis berarah. Arah gaya dinyatakan oleh arah anak panah. Garis yang berimpit dengan gaya merupakan garis kerja gaya. Resultan gaya adalah perpaduan dua gaya atau lebih. Resultan dua gaya segaris kerja yang berlawanan arah merupakan selisih dari kedua gaya yang dipadukan. Arah resultan gaya searah dengan arah gaya yang lebih besar. Kita perhatikan gambar di samping. Gambar yang A itu adalah perpaduan tiga gaya. Nah, karena arahnya searah, maka resultannya kita jumlahkan F1 ditambah F2 dan ditambah F3. Sedangkan gambar yang B itu adalah dua gaya segaris kerja tetapi berlawanan arah. Jadi resultannya adalah selisih dari kedua gaya tersebut. R sama dengan F1 dikurang F2. Nah, untuk menentukan arahnya, itu searah dengan arah gaya yang lebih besar. Dari gambar yang B ini kita lihat, dari gaya F1 dan F2, gaya yang lebih besar adalah gaya F1. Jadi arahnya adalah arah F1. Selanjutnya adalah jenis-jenis gaya. Apa saja jenis-jenis gaya? Nah, jenis-jenis gaya yang pertama itu adalah gaya sentuh, dan yang kedua adalah gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang dikerjakan harus dilakukan dengan persentuhan atau kontak langsung antara benda yang mengerjakan gaya dengan benda yang dikenai gaya. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang dikerjakan tanpa adanya persentuhan atau kontak langsung antara benda yang mengerjakan gaya dengan benda yang dikenai gaya. Contoh dari gaya sentuh adalah gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, dan gaya mesin. Sedangkan contoh dari gaya tak sentuh adalah gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya berat. Selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul karena gesekan permukaan dari dua benda atau lebih. Gaya gesek dibedakan menjadi dua macam,
Yang pertama, gaya gesek statis, dan yang kedua, gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda dalam keadaan diam atau hampir bergerak. Sedangkan gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda bergerak. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan ilustrasi gaya gesek yang bekerja pada sebuah benda. Sebuah benda yang ditarik oleh gaya F ke kiri akan timbul gaya gesek ke kanan. Ketika gaya F yang diberikan lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum, maka benda akan bergerak. Berikut ini adalah persamaan gaya gesek. Sigma F sama dengan M dikali A. F dikurang FK sama dengan M dikali A. Sigma F itu merupakan resultan gaya, satuannya Newton. F merupakan gaya yang bekerja, satuannya Newton. FK merupakan gaya gesek kinetis, satuannya Newton. M merupakan massa, satuannya kilogram. Dan A merupakan percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Keadaan permukaan benda yang bergesekan mempengaruhi nilai gaya gesek, baik gaya gesek statis maupun gaya gesek kinetis. Makin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya gesek yang ditimbulkan. Sebaliknya, semakin halus permukaan benda, maka semakin kecil gaya gesek yang ditimbulkan. Selanjutnya adalah gaya berat. Gaya berat benda adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Berat benda selalu berarah ke bawah seperti yang terlihat pada gambar di samping. Berat termasuk besaran vektor. Persamaannya adalah W sama dengan M dikali G. W merupakan berat benda, satuannya Newton. M merupakan massa benda, satuannya kilogram, sedangkan G merupakan percepatan gravitasi bumi, besarnya sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Massa dan berat merupakan dua besaran yang berbeda. Massa adalah banyak zat yang terkandung pada benda. Apabila tidak ada pengurangan banyak zat pada benda, massa benda selalu tetap. Berat benda tidak tetap, meskipun massa benda tetap. Berubah-ubahnya berat benda ini disebabkan oleh percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi bergantung pada letak atau ketinggian benda. Semakin jauh dari pusat bumi, maka percepatan gravitasi bumi semakin kecil. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah hukum Newton. Yang pertama adalah hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menjelaskan keadaan benda apabila tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Secara matematis, hukum 1 Newton dinyatakan dalam persamaan berikut. Sigma F sama dengan 0. Sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya atau dengan kata lain sifat kemalasan benda untuk mengubah kedudukannya. Sifat ini disebut dengan kelembaman atau inersia. Oleh karena itu, hukum 1 Newton juga disebut dengan hukum kelembaman. Kelembaman atau inersia benda dipengaruhi oleh massa benda. Semakin besar nilai massa benda, maka semakin besar pula nilai inersia benda. Jika massa benda besar, maka benda lebih sulit dipercepat atau diubah geraknya. Sebaliknya, jika massa benda kecil, maka benda lebih mudah dipercepat atau mudah diubah geraknya. Efek kelembaman dialami ketika kamu mengendarai kendaraan yang tiba-tiba memberhentikan geraknya. Nah, ketika itu kita akan terdorong ke depan karena tubuh kita berusaha mempertahankan kedudukannya. Nah, contohnya pada kendaraan roda 4. Pada tempat duduk yang di depan itu dilengkapi dengan sabuk pengaman. Tujuannya, ketika terjadi pengereman secara tiba-tiba,
Penumpang dan pengemudi yang ada di bangku depan tidak terlempar ke depan. Selanjutnya, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton membahas tentang percepatan yang ditimbulkan ketika sebuah benda dikenai gaya. Hukum 2 Newton menyatakan, jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Besarnya percepatan tersebut berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa bendanya. Hukum 2 Newton dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F merupakan resultan gaya satuannya Newton, M merupakan massa benda satuannya kilogram, dan A merupakan percepatan benda satuannya meter per sekon kuadrat. Contohnya, dua mobil memiliki percepatan sama, tetapi memiliki massa berbeda. Mobil yang massanya lebih kecil membutuhkan gaya yang lebih kecil dibandingkan massa mobil yang lebih besar. Selanjutnya adalah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan, jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai atau besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Contohnya adalah pada saat peluncuran roket. Pada saat peluncuran roket, roket menyemburkan gas ke bawah. Semakin kuat semburan gas ke bawah, roket akan semakin cepat terdorong ke atas. Gaya-gaya yang bekerja pada peristiwa tersebut termasuk gaya aksi-reaksi. Roket menyemburkan gas ke bawah. Gaya tersebut termasuk gaya aksi. Pada saat yang sama, gas memberikan gaya reaksi berupa dorongan ke atas pada roket. Akibatnya, roket terdorong ke atas dan bergerak ke angkasa. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping itu merupakan benda A menabrak benda B. Jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B juga akan mengerjakan gaya pada benda A. Gaya benda A disebut dengan gaya aksi, sedangkan gaya benda B disebut dengan gaya reaksi. Secara singkat, konsep aksi-reaksi dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pasangan aksi-reaksi hadir jika ada dua benda saling berinteraksi. Yang kedua, gaya aksi-reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Dan yang ketiga, gaya aksi-reaksi sama besar tetapi berlawanan arah. Selanjutnya adalah contoh soal. Yang pertama, sebuah benda dikenakan 3 gaya masing-masing senilai F1 sama dengan 5 Newton ke kanan, F2 10 Newton ke kanan, dan F3 5 Newton ke kiri. Hitunglah resultan ketiga gaya tersebut. Nah, dari soal ini diketahui bahwa gaya yang bekerja adalah berlawanan arah. Yang pertama kita tulis adalah diketahui. Diketahui F1 sama dengan 5 Newton ke kanan, F2 sama dengan 10 Newton ke kanan, dan F3 sama dengan 5 Newton ke kiri. Yang ditanyakan adalah resultan. Jawab, R sama dengan F1 ditambah F2 dikurang F3. Sama dengan 5 Newton ditambah 10 Newton dikurang 5 Newton. Hasilnya adalah 10 Newton. Jadi, resultan ketiga gaya tersebut adalah 10 Newton. Arahnya adalah arah ke kanan. Contoh soal yang kedua. Mobil bergerak dengan percepatan 2,5 meter per sekon kuadrat. Apabila massa mobil 1000 kg, tentukan besarnya gaya yang terjadi. Diketahui A sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. M sama dengan 1000 kg. Ditanya gaya. Jawab, F sama dengan massa dikali percepatan, sama dengan 1000 kg dikali 2,5 meter per sekon kuadrat, sama dengan
2.500 Newton. Jadi, gaya yang terjadi sebesar 2.500 Newton. Contoh soal yang ketiga, sebuah kelapa mempunyai massa 2 kg. Berapakah berat kelapa jika percepatan gravitasi di tempat itu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat? Diketahui, massa sama dengan 2 kg. Gravitasi sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanya, W berat. Jawab, W sama dengan massa dikali gravitasi, sama dengan 2 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat, sama dengan 19,6 Newton. Jadi, berat kelapa tersebut adalah 19,6 Newton. Baiklah, selesai sudah pertemuan kita pada kali ini. Lebih dan kurangnya, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.